Sekolah inklusi merupakan sekolah reguler atau biasa yang menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus (ATBK) dan ABK melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarananya. Dengan adanya sekolah inklusi ABK, dapat bersekolah di sekolah reguler yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Pertama, kita terikat pada peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengisyaratkan bahwa semua warga negara harus mendapatkan pendidikan. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang mengisyaratkan bahwa ada ketuntasan belajar sampai dengan usia 12 tahun. Kemudian itu pun berlaku dengan adanya Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 yang mengisyaratkan bahwa semua anak dengan segala keterbatasannya harus mendapatkan pendidikan. Maka kami beranggapan bahwa di sekolah reguler, di sekolah yang selama ini dikatakan tempatnya anak-anak normal, itu juga bisa dimasuki oleh anak-anak yang selama ini kita sebut anak berkebutuhan khusus. Saya kira pada saat kita mulai menerapkan pendidikan inklusi untuk sekolah-sekolah yang semula disebut sekolah reguler, hambatannya adalah bagaimana akseptasi dari orang tua, akseptasi dari masyarakat sekitar, akseptasi dari sivitas akademika yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Saya melihat bahwa seperti di sekolah kami ini pada tahun 2009, resistensi dari kebanyakan orang tua yang reguler itu mencuat sekali, di mana mereka beranggapan bahwa tidak mungkin anak mereka yang normal dicampur dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, dicampur dengan anak-anak yang selama ini kerap kali mengganggu, berlari ke sana kemari, yang menjadi hiruk pikuk, yang bisa menjadi hambatan untuk prestasi akademik anak-anak mereka. Tapi buat kami ada satu sisi yang paling positif. Dengan adanya sekolah inklusi, paling tidak kita mengakomodir sejumlah kebutuhan semua masyarakat yang memerlukan pendidikan, dalam hal ini anak berkebutuhan khusus atau anak-anak disabilitas. Yang kedua adalah kita mengajarkan kepada anak-anak normal, kita mengajarkan kepada anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus bahwa di luar sana ada perbedaan, di luar sana ada kecacatan, di luar sana ada disabilitas. Jadi dengan bercampurnya mereka di dalam satu sekolah inklusi, kita berharap itu akan menjadi satu pusat sosialisasi bagi anak-anak untuk supaya bisa bertoleransi terhadap sesama, bertoleransi terhadap anak-anak yang menyandang disabilitas. Pertama kita bicara dari segi anak reguler. Dari segi anak reguler itu mungkin pada awalnya banyak orang tua, banyak siswa, banyak sivitas, dan bahkan guru sendiri yang beranggapan bahwa dengan kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus ini akan mengganggu prestasi belajar siswa mereka, akan mengganggu pembelajaran atau prestasi bagi anak-anak mereka. Ini tidak bisa dipungkiri, kenyataan itu terjadi bahwa di awal memang kita harus memberikan sosialisasi, memberikan pembelajaran kepada orang tua bahwa ini agak sedikit terganggu, khususnya bagi anak-anak yang kebetulan menyandang ADHD, anak-anak yang hiperaktifnya terlalu tinggi. Tapi buat anak-anak yang punya disabilitas lain, saya pikir ini tidak mengganggu. Di dalam perkembangan berkat sosialisasi yang banyak mungkin dilakukan oleh guru-guru dengan semua sivitas yang lain, saya berpikir bahwa prestasi akademik siswa reguler tidak akan terganggu dengan kehadiran anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini mempunyai pola belajar yang menembus ruang dan waktu. Jadi apabila mereka tantrum, mereka sibuk dengan diri mereka bisa ditarik pada ruangan-ruangan tertentu. Mereka bisa ditarik pada sarana-sarana belajar yang dimana mereka inginkan. Sementara yang kedua, untuk anak reguler, untuk anak yang berkebutuhan khusus,
Anak berkebutuhan khusus ini harus dilihat apa sebetulnya parameternya, apa seharusnya indikator untuk melihat ketuntasan seorang anak ABK yang berada di sekolah reguler. Anak berkebutuhan khusus yang menyandang masalah-masalah lambat belajar ini tidak terlalu sulit untuk melakukan treatment kepada mereka. Tapi bagi anak-anak yang kebetulan menyandang autistik, anak-anak yang menyandang ADHD, anak-anak yang menyandang Down syndrome, ini agak berat kalau kita mau menggunakan parameter yang berlaku dengan sekolah normal. Kita akan menggunakan parameter-parameter tersendiri, yakni parameter-parameter yang mungkin adalah kemandirian, sosialisasi, bagaimana mencapai titik fokus pada anak, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan pokok anak itu sendiri. Hanya saja di soal ini harus saya akui Bu, banyak orang tua yang ekspektasinya terlalu tinggi dengan memasukkan anak ke sekolah reguler. Ada beberapa kendala Bu yang bisa saya sampaikan di sini. Pertama adalah kendala dari orang tua sendiri. Orang tua dalam arti bahwa orang tua yang mengirim anak-anaknya, anak-anak berkebutuhan khusus ke sekolah inklusi adalah orang tua, maaf ngomong, adalah orang tua yang takut oleh stigma bahwa anaknya adalah anak yang tidak normal. Daripada anaknya dimasukin ke sekolah luar biasa, nanti malu-maluin, dan untuk memberi suasana ini pada lingkungan, anaknya dicoba dimasukin ke dalam sekolah inklusi dengan satu harapan bahwa anaknya adalah memiliki label setara dengan anak-anak yang ada di sekolah inklusi tersebut. Nah, yang kedua, dengan stigma yang ada yang dibawa oleh orang tua ke sekolah inklusi, ditambah lagi orang tua memiliki ekspektasi yang begitu tinggi terhadap anaknya di sekolah inklusi tersebut, di mana orang tua beranggapan bahwa anaknya harus setara dalam soal matematik, anaknya harus setara dalam soal IPA, anaknya harus setara dalam soal mata pelajaran yang lain. Padahal kalau dilihat justru ada kendala-kendala di banyak soal-soal akademik pada anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga di satu soal ini kami sulit untuk menentukan parameter apa sebetulnya yang dikehendaki orang tua. Kami kemudian mencoba merumuskan bahwa parameter yang mau kami ambil lebih pada parameter untuk sosialisasi, adaptasi, kemandirian dan lain sebagainya yang sifatnya adalah penuntasan permasalahan anak itu sendiri. Yang kedua, permasalahan yang ada adalah di soal SDM. Sumber daya manusia kami umumnya adalah guru yang punya kepedulian pada anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian menjadi guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus yang kami miliki di sekolah inklusi umumnya bukanlah GPK yang mendapatkan pelatihan, bukan GPK yang mendapatkan kucing klinik begitu hebat dari terapis untuk mendidik anak-anak inklusi di sekolah inklusi tersebut. Sehingga hasil yang diperoleh mungkin agak lama ketimbang anak itu diserahkan pada lembaga yang lebih punya kompetensi untuk itu. Yang ketiga adalah jarangnya kami mendapatkan pelatihan-pelatihan. Kami mendapatkan tutorial dari baik pemerintah atau lembaga-lembaga yang memberikan pengajaran, pendidikan bagi guru bagaimana memberikan pengajaran kepada anak-anak inklusi. Di sini kami sungguh berharap bahwa pemerintah bisa memberikan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan, prasarana yang dibutuhkan kepada kebutuhan anak-anak inklusi, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru yang menjadi GPK di sekolah kami, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari apa yang kami hasilkan selama ini. Kematangan psikososio-emosional merupakan kematangan dalam bersosialisasi serta stabil secara emosional dan kelak akan menunjang perkembangan karakternya. Ciri-ciri anak dengan gangguan perkembangan psikososio-emosional diantaranya terlambat berbicara, sulit berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebaya. Miskin akan kosakata, sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat. Sulit untuk mengikuti aturan sehari-hari, sepertinya tidak patuh. Bingung dalam mengartikan perilaku dasar.
sering melakukan kesalahan seperti terbalik dalam menentukan kiri kanan, atas bawah, depan belakang, serta tertukar dalam mengatakan asin manis, panas dingin, sakit tidak sakit, dan gangguan dalam berlari, berjalan jinjit, atau gangguan konsentrasi dan koordinasi tubuh. Cara mengatasinya dengan memberikan aktivitas gerak tubuh atau psikomotor yang merupakan suatu perkembangan motorik dasar pada anak. Yang disebut motorik dasar yang harus ada pada anak diantaranya kecepatan respon sesuatu, kemampuan untuk berkonsentrasi, melatih kontrol diri, dan kesadaran diri anak mengenai waktu dan tempat atau body orientasi, kapan, berapa lama, dan di mana mereka berada.